Selamat pagi saudara-saudari semua. Adakah kalian membaca kitab Wahyu merasa agak paham dan kebanyakan banyak menemukan yang masih kacau? Kita tahu ini merupakan satu penglihatan yang dilihat oleh Yohanes di surga, dan satu langkah dan demi langkah sangatlah cepat. Satu gambaran dan satu gambaran. Perkara ini bagaimana ada sangkutannya? Kalau kita tidak melihat dengan teliti, kita akan mudah terlepas dari kaitan dari satu kamera ke kamera yang lain. Pada saat kita fokus pada satu kamera dan kamera yang lain, di tengah-tengah bagaimana terhubungnya, kita cuma lihat fokus pada kamera yang di depan, hampir lupa pakai kamera yang sebelumnya. Dan hari ini menggunakan satu pengulangan. Kalau kita melihat terlalu cepat, kita lalu paham dan juga terus lupa, dan tidak tahu mengapa terjadi sampai di tahap ini. Dan di ayat hari ini hanya 13. Saya lebih banyak lagi menggunakan waktu untuk mengulangi kembali dari pasal 1 sampai di pasal 8. Pasal 8 bukan satu berhenti, setidaknya harus sampai di pasal 11. Tetapi saya merasa hari ini ada kesempatan, ada baiknya saya kembali mengulangi kembali, merenungkan kembali, supaya kita agar jangan lupa atau tanpa mengerti sampai kepada kamera yang lain, pada fokus yang lain. Kita lihat di PowerPoint untuk berbagi. Kalian lihat pasal 1 sampai 11 saya berikan tema satu persatu. Petaka terbuka dan penglihatan ini semakin selapis demi selapis dibuka. Penghakiman Allah dan bentrokan di bumi semakin terjadi, dan bagi saya merupakan penemuan yang baru. Dulu saya merasa 7 materai, 7 sangkakala, 7 cawan menggunakan penglihatan yang lain dalam satu perkara. Satu penglihatan yang diulangi. Kiranya hari ini bisa dibahas dengan lebih teliti di ayat 1 sampai 3. Terlebih dahulu kita melihat Tuhan yang telah hidup kembali dan 7 jemaat, 7 gereja. Dia berjalan di tengah-tengah kaki dia, yang mengartikan bahwa apa yang terjadi di antara jemaat mereka tahu, seperti penindasan dari pemerintah Roma, pemimpin yang tidak setia dalam tindakan, orang-orang yang mundur karena penindasan. Tuhan berjalan di tengah-tengah mereka dan berkata, aku tahu sebab dia Allah Tuhan yang hidup. Dan di dalam proses ini dia juga ikut serta di tengah-tengah jemaatnya. Dan penghakiman dimulai dari keluarga Allah.
dan penghakim akhir terhadap ketujuh jemaat ini. Tuhan terlebih dahulu memberikan tahu akan kehendaknya. Dia tidak selalu terus mencela, tetapi memberi semangat agar jemaat untuk setia. Yang menang akan diberi mahkota emas dan juga pakai jubah putih, pakaian yang putih. Mereka di seluruh bumi menguasai seluruh bumi, menjadi raja bersama Tuhan. Kita tahu jemaat di dalam jajaran pemerintah seperti underdog yang selalu di bawah, tetapi Tuhan memberi semangat mereka agar mereka menjadi penguasa yang di atas. Langit, kunci maut, langit dan bumi telah diberikan kepada mereka. Semua kaisar, raja-raja Roma akan mati terlebih dahulu, tetapi yang memberikan hidup yang kekal bagi jemaat adalah kunci itu. Tetapi bukan hanya secara pasif menghadapi penganiayaan, tetapi mereka di tengah penganiayaan mereka bangkit menjadi imam, berdoa bagi pemerintah, bagi gereja, berdoa bagi masyarakat, dan berdoa bagi orang-orang. Jadi mereka bisa menjadi imam. Mereka di bumi mewakili kerajaan Allah yang memerintah. Di pasal 4 dan 5, di sini ada 3 lapis kudus-kudus. Sebab Yohanes dibawa dari pulau Patmos sampai ke surga. Dia melihat tata Allah dan juga laut kaca di atas, tata di atas laut kaca, dan ini merujuk pada kemegahan Firdaus. Laut kaca memisahkan langit dan bumi, dan Allah duduk di atas tata melihat perkara di bumi dengan jelas. Ada 24 tua-tua dan juga 4 makhluk hidup. Satu yang sangat bersemarak dan melihat anak domba, dan juga kitab gulungan kitab yang tertutup. Walaupun bumi begitu bergoncangnya, tetapi di surga masih tenang. Allah berkuasa atas segalanya dan dalam setiap situasi, supaya jemaat tahu bahwa Allah yang mereka sembah di surga selalu menyertai mereka. Bahkan Tuhan yang hidup berjalan di antara mereka. Dan bahkan gulungan kitab ini merupakan kehendak Allah terhadap akhir zaman, tetapi masih tertutup. Karena anak domba dia dibunuh atau disembelih oleh karena kehendak Allah, dengan kehendaknya sendiri. Dia ayat pasal ke-7 menerangkan bahwa anak domba membuka materai yang dia membuka seluruh penghakiman di bumi, dan gulungan kitab yang terbuka merupakan
semangat dan penghiburan bagi jemaat di masa itu. Walaupun lihainya penganiayaan, tetapi semua dalam rencana Tuhan dan menurut giliran akan dilaksanakan. Waktu membuka 4 gulungan kitab dan saat membuka 4 materai, maka ada 4 perkara terjadi. Seketika gambaran di surga menjadi satu sangatlah hidup. Cerita dalam 4 ekor kuda dengan 4 ekor warna, mereka melaksanakan pelaksanaan yang penghakim yang dinyatakan untuk melaksanakan penghakiman di bumi, melaksanakan yang akan terjadi di bumi. Hari ini pasal ke-8, anak domba membuka materai ke-7, dan di situ melihat ke-7 ada 7 malaikat yang akan meniup sangkakala. Di pasal ke-8 ada 4 malaikat meniup sangkakala. Dan yang akhir di situ ada burung nasar terbang dan berkata, celaka, celaka. Celaka yang pertama akan terjadi di waktu malaikat yang kelima meniup sangkakala, dan yang kedua di malaikat ke-6 meniup sangkakala, dan terus gulungan kitab terbuka. Pada saat malaikat meniup sangkakala, kita berharap agar bencana ketiga terjadi. Tetapi di sini seketika celaka ini menjadi kerajaan Tuhan, kerajaan Kristus. Pemerintahan Roma menjadi pemerintahan Tuhan Kristus. Kita lihat di ayat hari ini. Di pasal ke-5 kita melihat kitab gulungan yang dimateraikan dengan materai. Maka tidak ada yang layak sehingga membukanya, jadi Yohanes menangis. Ada seorang tua-tua mengikatkan dia. Anak domba adalah singa Yahuda, dia telah menang. Anak domba di hadapan tahta membawa kitab gulungan. 24 tua-tua dan 4 makhluk menyembah di hadapan anak domba, di hadapan tahta. Kita melihat juga mereka membawa satu kemenyan, merupakan doa orang kudus. Ini merupakan sangat penting dari kitab Wahyu, sebab menghadapi penganiayaan mereka selalu, orang-orang yang menghadapi penganiayaan akan bertanya, sampai kapan? Allah berkata kepada mereka, tunggulah sebentar lagi, beristirahatlah sebentar lagi, penghakiman akan datang. Ini merujuk pada doa-doa orang kudus sebelumnya. Mereka menyanyikan nyanyian baru
menyatakan anak domba telah membeli dan orang-orang dengan darahnya membeli orang-orang pilihannya, sehingga mereka menjadi satu bangsa kerajaan imam. Jadi kerajaan Allah bukan satu lintasan yang baru dikatakan oleh gereja, tetapi ini kehendak Allah terhadap gereja, terhadap orang-orang yang masih menghadapi penganiayaan, mereka yang membangkang pada Allah. Mereka tidak layak menjadi imam, bahkan di bumi mereka tidak layak menjadi penguasa bangsawan, dan juga seterusnya menyatakan penyembahan dari malaikat yang berlaksa-laksa. Segala makhluk di sini menyembah, memuji. Dan ayat ke-6 kita melihat waktu membuka 6 materai. Ada sebelumnya dilihat ada petunjuk, yaitu 4 ekor kuda. Setiap tujuan dimulai dengan seruan dari 4 makhluk yang berkata, "Mari." Maka seekor kuda muncul dan materai kedua terbuka, dan makhluk yang kedua berkata, "Mari." Maka seekor kuda merah padam itu muncul. Demikian juga di materai yang ketiga, makhluk yang ketiga juga berkata, "Marilah." Maka datanglah seekor kuda hitam, dan juga pada materai yang keempat demikian suara makhluk keempat berkata, "Mari." Maka melihat di situ datanglah seekor kuda hijau kuning. Semua ada urutan dan juga dirancang, telah diatur. 4 ekor kuda ini juga bukan berlari sembarangan, tetapi mereka setelah mendengar seruan dari 4 makhluk untuk melaksanakan penghakiman Allah terhadap bumi. Waktu bencana datang, kita merasa sepertinya seketika datang, seketika hal-hal yang tragis terjadi, tetapi semua itu ada awal dan juga telah diatur dan telah terjadi di tengah-tengah kita. Tapi hanya saja kita tidak memperhatikan, tetapi semakin meningkat kita merasa tekanan dan malah petaka ini kita merasa ketika datang tiba-tiba, tetapi sesungguhnya ada urutan. 6 di materai yang kelima kita melihat roh orang yang telah mati terbunuh untuk Allah. Mereka di situ berseru harus menunggu sampai kapan. Mereka diberikan jubah pakaian putih karena mereka mati martir untuk Tuhan. Pada saat saudara-saudara yang lain waktu mereka mati martir pun, maka penghakiman pun akan datang. Dan doa-doa ini, bukan anak saya harus masuk dalam sekolah yang mana, dan sekarang saya tidak punya pekerjaan, harus mencari kerja yang bagaimana. Tapi setiap doa Allah mendengar, Dia melakukan penghakiman, tapi menunggu jumlah digenapi. Dan asap dari doa dan api mesbah pun bersatu. Kita melihat
api dan asap. Sanggupnya melakukan perintah penghakiman sampai di materai ke-6 kita melihat bumi bergoncang. Tidak ada seorang pun bisa tersembunyi dari murka Allah. Dan sampai di pasal ke-7, di dalam angin bertiup, kita katakan langit dan bumi bergoncang. Di sini ada untuk berhenti. Di sini ada seorang malaikat berkata, tunggu dulu, waktu hendak bumi menghadapi penghakiman dulunya, dia harus memateraikan bahwa hamba-hamba Allah mereka tidak dalam bencana ini, dalam kerusakan ini. Angin yang bertiup dari 4 penjuru berhenti dahulu agar 4 penjuru orang-orang hamba-hamba Allah dimateraikan dahulu di dahi mereka. Kemudian ada seorang malaikat menghentikan mereka dan memateraikan hamba-hamba Allah dengan dimateraikan pada dahi mereka. Artinya yang dimateraikan mereka lah hamba-hamba Allah. Allah tahu siapa hamba-hambanya. Bukan kamu dari suku Ruben, kamu hamba Allah, tetapi di dalam suku Ruben, siapa yang menjadi hamba Allah, dan orang itu akan dimateraikan. Dalam melaksanakan penghakiman, kita melihat di sini ada urutannya, dan kita pasal 8 pun kita melihat dan kita melihat banyak orang-orang yang berjubahkan pakaian putih. Mereka adalah orang-orang yang menang. Pada saat gereja menghadapi percobaan, maka seperti dikatakan Yesus berkata, mereka akan memisahkan gandum dengan ilalang. Demikian juga setan juga akan menampi, ada yang ditampi, ada yang tertinggal. Mereka yang tertinggal, mereka akan memakai jubah putih, dan anak domba di tengah-tengah tahta akan mengembalakan mereka. Di sini sangat penting ada membalut, mendirikan, dan menuntun mereka ke mata air kehidupan, yaitu artinya menanam mereka kembali di pinggiran air sungai kehidupan. Dan hamba-hamba Allah satu persatu mereka akan bertumbuh menjadi pohon kehidupan. Sampai di pasal 8, di dalam ayat kita dibagi dari 3 bagian. Tanda dari sang tanda, waktu materai ke-7 terbuka, waktu hendak meniupkan sangkakala. Di situ melihat api dupa penghakiman Allah. Kita lihat dalam proses penghakiman mempunyai langkah, bukan dengan tergesa-gesa atau dia campur aduk. Dia melihat 7 malaikat Allah
di surga dan diberikan 7 sangkakala kepada mereka. Dan di sini 7 materai yang ketujuh juga di situ 7 malaikat. Sebelum mereka membuka materai, ada seorang malaikat dari salah seorang malaikat. Ia membawa pendupaan emas kemenyan itu juga untuk dipersembahkan bersama-sama dengan doa semua orang kudus di atas mezbah emas di hadapan tata Allah itu. Malaikat yang membawa pendupaan ini, dengan naiklah asap kemenyan dan doa itu, lalu malaikat mengambil pendupaan, mengisi dengan api mezbah dan dilemparkan ke bumi, maka meledaklah bunyi guru disertai halilintar gempa bumi. Di poin yang pasal 8 poin ketiga kita melihat 7 malaikat. Awalnya 7 malaikat, 4 malaikat terlebih dahulu meniup sangkakala. Mereka bersiap-siap meniupkan sangkala. Sampai mereka meniup sangkala, inilah tema isi dalam materai yang ketujuh. Lalu materai pertama, malaikat sangkala pertama, di situ hukuman emas dan api. Di situ terbakar sepertiga bumi, sepertiga pohon dan hangus semua rumpun-rumpunan. Di sini seperti di dalam kitab Keluaran 10 tulah Allah, dan juga menjadikan darah laut seperti menjadi darah, sepertiga dari pohon-pohon mati dan seluruh rumput-rumputan. Tapi ini adalah penghakiman seluruh bumi, dan segala makhluk yang di laut pun sepertiga menjadi mati. Di sini dalam penglihatan di Wahyu ini merujuk pada bumi, laut. Mereka menghadapi penghakiman yang sekarang pun kita menghadapi, dan kita tahu bahwa makhluk yang hidup di laut, mereka menghadapi akan menjadi karena ulah manusia, karena mereka menangkap ikan dengan besar-besaran, bahkan sampah-sampah yang dibuang di tengah laut, di samudera raya yang merusak. Kita tanpa sadari ini kita ikut serta dalam penghakiman. Tapi waktu malaikat meniup sangkakala, maka seluruh masuk dalam situasi yang demikian. Dan malaikat ketiga, di situ ada bintang besar yang jatuh, yang menimpa air dari sungai-sungai dan mata-mata air menjadi asin. Terus di sini sungai-sungai dan mata-mata air yang diminum orang telah dicemari. Kita melihat sekarang, terus melihat perubahan air atau penyulingan air. Kita di Hong Kong juga mempunyai cara penyulingan air yang modern. Tapi kita pikirkan di tempat di Afrika atau di tempat-tempat terkecil atau di sungainya di India telah menjadi absintus, karena orang minum air ini menjadi mati. Malaikat keempat menerangkan sepertiga dari matahari, sepertiga dari bulan terpukul, menjadikan suasana udara di langit dicemari. Kita pikirkan 1 bulan 30 hari, ada
ada ti- ada 10 hari kita tidak melihat matahari, 10 hari tidak melihat bulan bintang. Ini menerangkan bahwa pencemaran di seluruh lingkungan. Kita tahu bahwa dalam perindustrian yang terus memicu pajak pencemaran udara, tapi dalam sejarah manusia di sini belum terjadi revolusi perindustrian, dan segala pencemaran ini seperti revolusi perindustrian terjadi, sesungguhnya malaikat yang meniup sangkakala menurut rancangan Allah terjadi, bahkan akan semakin buruk. Dan kita melihat ada seekor burung nasar yang terbang di langit. Nah, mungkin nasar ini salah satu dari makhluk hidup itu, dari 4 makhluk hidup itu, dengan berkata dengan suara nyaring, bahwa celaka yang diam di bumi, menerangkan bahwa pada saat malaikat yang lain meniup sangkakala, maka kecelakaan pun akan terjadi di bumi, malapetaka akan terjadi di bumi. Seketika malapetaka akan berlalu, langit dan bumi akan menjadi kerajaan Tuhan, menjadi kerajaan Tuhanku Yesus Kristus. Semua tujuh materai, 7 cawan merupakan pembukaan dari penghakiman dan telah dibuka, dan segala menanggapi jemaat yang dianiaya atau gereja dianiaya, pembelaan bagi mereka telah terbuka. Dalam materai yang ketujuh penghakiman, malaikat meniup sangkakala dan akan terjadi, bahkan akan semakin dahsyat. Dan nanti kita akan melihat cawan yang ke-6 dan akhir dari penghakiman dan kesimpulan. Mereka tidak seperti satu yang terus terulang atau siklus, tetapi mereka akan semakin naik. Kembali kita melihat kembali di ayat 1 dan kedua. Disatukan ketika anak domba membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Dulu kita mendengar banyak bunyi-bunyian pujian, tetapi kita mendengar penghakiman di atas bumi, keributan. Suara keributan ini, di situ ada halilintar, ada guru. Seketika ada 2 tahap yang sunyi. Waktu saat yang sunyi senyap, kamu mengharapkan apa? Kamu merasa atau hal besar akan terjadi? Atau dalam penghakiman, waktu semua waktu di tempat pengadilan, waktu melihat hakim datang membawa surat waktu untuk menjatuhkan hukuman, semua pada sunyi senyap, menjadi diam. Di sini kita perkara yang terjadi. Jadi mantra yang ketujuh telah deklarasikan bahwa 7 malaikat membawa 7 sangkakala mendeklarasikan meniupkan penghakiman Allah. Di sini sekitar 30 menit atau setengah jam sunyi senyap.
Adakah kalian setengah jam berdoa? Awalnya saya merasa 15 menit sudah lama. Kalau menyuruh 20 menit berdoa, yang saya ucapkan itu berulang-ulang. Tapi setengah jam kita merasa seperti masuk yang dalam, yang kekal, sunyi senyap seperti tidak ada hentinya, menghadapi penghakiman Allah. Semua pekerjaannya yang akan datang, yang akan terjadi, bagi kita sunyi senyap, bagi kita jemaat gereja merupakan satu pengajaran yang penting. Kita pun akan puji-pujian, kita pun akan berdoa dengan suara nyaring. Ada kalanya kita harus belajar dengan sunyi senyap, berada di hadapan Allah seperti di kitab Habakuk. Allah di dalam bait kudusnya, semua seluruh bumi sunyi senyap. Kita di bumi, kita tidak seperti Yohanes melihat fenomena ini terjadi. Tapi kita harus dalam Tuhan, kita bisa untuk tenang di hadapannya. Kita di hadapan Allah bisa untuk tenang. Dan di sini kita lihat, setelah tidak malaikat meniupkan sangkakala, tidak langsung meniup sangkakala yang kelima, 3 malaikat lainnya akan meniup sangkakala lain. Bukan hanya ada hubungan terhadap munculnya 4 ekor kuda terhadap panggilan 4 makhluk itu, mereka akan melaksanakan perintah. Mereka tidak tergesa-gesa, mereka harus menanti. Bahkan 3 malaikat sebelum yang lainnya, mereka pun harus menunggu makhluk hidup perintah dari makhluk hidup burung nasar itu. Jadi kita di hadapan Allah, di dalam kepercayaan kita bukan satu yang datar, tetapi kepercayaan kita adalah hidup, bergerak. Dan dalam kita kegiatan atau kesibukan kita pun, kita harus tenang, sunyi senyap untuk berdoa dan mendengar seperti pernyataan dari salah satu dari makhluk hidup itu memanggil, mari. Kita pun bangkit untuk menanggapi. Mari kita menyembah Tuhan dengan segenap hati kita.
Tuhan, Engkau Allah yang menghakimi dan bumi, dan Engkau Allah yang mempunyai urutan. Tuhan, pada saat kami melihat kitab Wahyu, kami melihat Engkau membuka 7 materai yang ketujuh dan menyatakan penghakiman. Segala yang terjadi punya urutannya dan punya kehendakmu dan dalam kuasamu. Saudara semua, mari kita bersyukur di dalam hidup kita. Apa yang kita hadapi, ada kehendak Allah dan juga Allah yang berkuasa. Kita berdoa, kita bersyukur. Yesus, aku bersyukur dan terima kasih karena Engkau kami mendapat hidup. Karena bertemu dengan Engkau kami diselamatkan seluruhnya di dalam karunia-Mu. Kita Wahyu pasal 4 ayat 1, anak domba membuka materai yang ketujuh. Ketika anak domba itu membuka materai yang ketujuh, maka sunyi senyaplah di surga kira-kira setengah jam lamanya. Marilah kita masuk di saat ini dalam sunyi senyap setengah.
Tuhan, terima kasih. Kami ada waktu yang tenang, kami punya waktu untuk teduh. Di masa akhir zaman, kami setiap orang akan menghadapi penghakiman dari-Mu. Pada saat kami meneladani Engkau dengan kegiatan kami sesama, Engkau akan memberikan upah bagi kami. Tapi pada saat kami merangkul pada keegoan kami, membedakan pengetahuan yang baik dan yang jahat, hubungan dengan Engkau, suam-suam kuku, penghakiman-Mu akan datang. Tuhan, di hari ini Roh Kudus berjalan di tengah-tengah kami dengan membawa pentupaan emas. Banyak kemenyan, itulah doa orang-orang kudus. Bukan hanya Engkau mendengar, cuma mendengar, bahkan Engkau sebelum di hari penghadapan kami bisa untuk berdoa. Saudara semua, mari kita berdoa kepada Allah di saat apa yang kamu pikirkan, terpikir olehmu, kesalahanmu, atau hubungan yang tidak bisa dilepas, atau kebencian dalam hati, atau kamu khawatir perkara negara. Di saat tenang tadi, Tuhan menunjukkan kamu, saya mengundangmu untuk berdoa. Kita berdoa bersama kepada Allah kita. Dengannya kita katakan, ya Allahku, aku doa kami seperti asap sampai di tumpah yang harum di atas, di hadapan tatamu. Pada saat kami menghadapi penghakiman, Tuhan Engkau tolong kami agar kami setiap orang tetap berdiri kokoh. Tuh, mari kita berdoa bersama. Tuhan, ampunilah aku di hati. Yesus, aku pada Engkau di penghakiman akhir zaman kami dengan datang di hadapan Engkau. Terang-Mu menerangi hidup kami. Tolong kami Tuhan untuk membuka segala meruntuhkan segala kerusakan dalam hidup kami, keperosotan kami. Tuhan, Engkau tolong kami agar kami dapat sejajar dengan Engkau. Tuhan, tolong kami di atas penghakiman kami tidak tertinggal dan di dalam banyak kelemahan dan yang rendah. Kami mengasihi dunia lebih banyak dari Engkau. Kami memilih untuk hal-hal yang tapi tidak memilih Engkau. Tuhan, beri kami kerinduan pada Engkau. Tuhan, pada saat orang-orang diangkat, kami tidak mau untuk yang tertinggal, orang yang tertinggal. Tuhan, kami datang di hadapan Engkau dan berkata, Yesus, Tuhan adalah perlindunganku. Dengarkan
Biarlah doaku seperti doa dupa yang harum sampai di hadapan Engkau. Mempersembahkan bahan soal Tuhan, Engkau kekuatanku. Berilah aku hati yang jujur. Jangan terjerumus dalam tipu muslihat duniawi ini, Tuhan. Lepaskanlah aku dari jerat orang fasik. Mohon Engkau ajari aku bagaimana aku berjalan dalam kehendak-Mu. Oleh karena nama-Mu aku diselamatkan, sebab Engkau Allahku. Engkau meletakkan aku di bawah sayap-Mu, hatiku hanya berharap kepada Engkau. Tuhan, kami berharap kepada Engkau. Kita di sini doa-doaan atau kita merenungkan. Kita dari sana satu grup doa kita seperti itu, Pak, kemenyan di hadapan Alkitab bersama berdoa. Doa-doaan berdoa dalam dua perkara. Pertama, berdoa untuk hidup kita sendiri menghadapi penghakiman di hadapan Allah, apakah kita bisa berdiri bertahan, dan kedua juga berdoa bagi orang-orang rumah yang belum percaya. Kita tidak ingin agar mereka menjadi orang yang tertinggal. Kita mohon Tuhan untuk berbelas kasihan dan mengampuni. Kita berdiri di hadapan Tuhan, mohon Tuhan mengampuni kita, dan juga kita bisa dengan hati yang murni untuk berdoa. Dan juga bagi orang rumah kita, kerabat kita yang belum percaya, Tuhan, kita berdoa.
Tuhan Yesus ampuni dosa-dosa kami. Dan tidak mati banyak dunia kan egoan dan ingin hal-hal yang kami lakukan sendiri. Kami sedikit membaca Alkitab dan berdoa dan menunggu Engkau, dan sering-sering kami melihat drama, nonton televisi, main game dan melakukan yang ingin kami lakukan. Tuhan ampunilah kami, dan hari ini kami datang di hadapan Engkau di renungan pagi Tuhan pada sesuatu karena penghadapan tata penghakiman. Janganlah kami Tuhan tapi Engkau tidak mengenal kami, tapi Tuhan kami ingin Tuhan kami untuk berpegang lebih banyak lagi mengasihi Engkau Tuhan. Kasihan dan kasihanilah kami Tuhan, tolong kami agar kami setiap kesamaan jiwa kerinduan ini Tuhan. Ampun yang terhadap orang rumah percaya Yesus itu merasa sulit di hadapan para kerabat sendiri pun sangat lembih, merasa di hadapan mereka tidak bisa menginjilkan mereka. Tuhan ampunilah aku dan tolong aku agar aku menggunakan kesempatan ini untuk menginjilkan kepada saudara-saudara kerabat kami yang belum percaya Tuhan, dan juga sampai di dalam kepercayaan kami kami menjadi mereka acuh tak acuh. Tuhan kami tidak mau mereka ada di dalam api neraka dan tidak mengenal Engkau Tuhan. Tolong kami agar kami bisa menginjilkan kepada mereka dan pintu keselamatan ini pada mereka. Di sini melihat ketujuh malaikat yang meniup ketujuh sangkala siap untuk meniup sangkakala. Di sini ada 7 tim sangkakala. Malaikat pertama meniup sangkakala. Malaikat yang kedua. Mari bersama kita dalam kebangkitan Tuhan datang agar gereja kita berdiri tegak. Dan Allah kita percaya Tuhan, mereka berdiri, orang rumah mereka tetap kita bersama berdoa. Dan keselamatan ini ada pada kita. Bagi orang rumah kita ada puji-puji sarabagani agar kami tidak lagi mengikuti dunia ini. Engkau untuk menolong kami, karena Allah kami yang belum percaya agar percaya pada虽然这苦难的日
anugerah keselamatan datang dari Sion, Gunung Sion. Mari kita berdoa untuk pasar malam Tuhan ya. Ada pasar malam di Changzhou dan juga hari ini besok di Chuzhou publik sekolah juga. Kita bersama berdoa. Kita deklarasikan di dalam pasar malam ini kita bisa merebut jiwa-jiwa dan punya hubungan yang baik dengan masyarakat penduduk setempat dan berkati setiap yang melayani rekan gereja, tenaga kerja. Mari kita berdoa bersama secara Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Terima kasih kami baik di Chunwanaat bersama Chuzhou Public Health Primary School atau di Changzhou. Kami bersyukur Tuhan dalam waktu yang singkat Engkau membawa orang datang di tempat karnival ini. Tuhan, kami berterima kasih kami membawa kami tempat yang penuh yang indah, dan kiranya banyak lagi gelombang ikan pendatang di tempat kami melihat janji-Mu sungguh Tuhan, dalam nama-Mu deklarasikan dan besok di dalam pasar malam ini, baik di Chunwan atau di Changzhou, semua jiwa-jiwa diselamatkan Kau berikan kepada gereja kami. Tuhan, Engkau pakai kami setiap saudara kami agar mereka bersama menyambut para tetangga masyarakat kami dan agar mereka percaya Tuhan Yesus. Mari kita terima berkat. Aku dalam nama Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari semua di dalam di hadapan penghakiman tata Allah Kamu, ditegas kami dinyatakan dan diberikan upah dalam nama Tuhan Yesus. Orang-orang rumah yang Kamu kasihi yang belum percaya Tuhan, kerabat-Mu di hari akhir sebelum bencana besar terjadi, mereka telah kembali kepada mereka telah menjadi milik Tuhan Yesus, dan Kamu dipakai oleh Tuhan agar lagi terikat dengan Tuhan. Suatu hari kita bersama, waktu kita diangkat, kita bersama di hadapan Allah, kita bersukaria dengan kegirangan untuk memuji-muji Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu di bumi menghidupkan kelimpahan Allah, lemah lembutan dan kasih sayang dari Allah, sehingga di dalam hidup-Mu menjadi pohon kehidupan untuk memelihara Tuhan Yesus Kristus. Demikian memberkati-Mu. Amin.